Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min 'ibadihi al-mu'minin as-salimin, wa 'asa an yaj'alana min 'ibadihi al-'aidin al-faizin al-muttaqin al-maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabin alim, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita dalam dunia ini yang terlewat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diturunkannya kitab Al-Qur'an kepada kita sebagai pedoman hidup kita, dan nikmat diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dijadikan salah satu daripada umatnya, serta nikmat sehat walafiat serta panjang umur yang alhamdulillah kemarin kita semua sebagai orang beriman kepada Allah dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan karena Ramadan diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa di dalamnya agar mendidik kita, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka marilah sampai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita jalankan, bukan setiap orang yang berlalu dari Ramadan semuanya beruntung, tidak. Ada kalanya orang mukmin melalui bulan suci Ramadan tapi berpredikat sebagai orang-orang yang rugi. Ada kalanya pula berpredikat sebagai orang-orang yang beruntung. Kata Nabi dalam hadisnya, "Raghima anfu rajulin", celaka, rugi, tidak beruntung bagi seseorang, dzukirtu indah falam yusalli alaihi, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dekatnya, mendengarkan nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Dan bahkan orang yang tidak membaca salawat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka distempel oleh Nabi abkhalun nas, orang yang paling pelitnya manusia. Kata Nabi, abkhalun nasi man dzukirtu indah falam yusalli alaihi, paling pelitnya manusia ialah ketika namaku disebut maka tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi. Kedua, kata Rasul, raghima anfu rajulin, celaka, rugi, hina bagi seseorang, indahu abawahu aw ahaduhuma falam yakmal amalan yadkhulu bisababil jannah, hidup badangannya kedua orang tuanya atau salah satunya, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga kebaktiannya kepada orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya ibadah kepada Allah harus juga diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua, karena bisa jadi ketaatan kita kepada Allah tidak diterima oleh Allah Ta'ala bagi kita ketika durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku, taatlah kamu kepadaku, wali walidaik, dan bersyukur pula lah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Memang sulit berbakti kepada kedua orang tua. Kadang menafkahi orang lain kita mudah, menjamin orang lain kita gampang, tapi ketika ingin memberi sesuatu kepada kedua orang tua diuji, berat hati. Karena apa? Saking besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, orang yang sangat rugi, sangat hina, sangat tidak
yang masuk kepadanya bulan Ramadan. Wa tamma Ramadan, Ramadan telah berlalu qabla ayyul farolah, sementara dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dosa tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan? Padahal kita semua tahu bahwa setiap detik di bulan Ramadan pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu ampunan dibuka oleh Allah, pintu lagi dibuka lebar-lebar oleh Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Ta'ala. Bahkan ibadah dipermudah oleh Allah Ta'ala. Bisa ketika orang lain yang mungkin lain berpuasa, dia poya-poya tidak berpuasa. Ketika orang mukmin yang lain lapar haus menahan karena menjalankan perintah Allah, dia tidak menjalankan puasa, berpoya-poya dengan hawa nafsunya. Maka Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah, Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah tidak berdampak sedikit pun kepadanya untuk terampunkannya dosanya. Maka mudah-mudahan puasa Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kemarin yang tidak berpuasa, ayo tobat dan ganti puasanya. Karena selama tidak diganti kita bertobat kepada Allah, selama itu juga kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, bahkan sampai saat ini, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah wabah yang fenomena di telinga kita yang bernama virus corona. Ingat, ini bisa jadi musibah dari Allah, bisa jadi ujian dari Allah, dan bisa jadi azab dari Allah, tergantung bagi siapa yang menerimanya. Namun ingat, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, bisa jadi semua yang terjadi menimpa kita ini adalah ujian Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kata Allah, kami betul-betul akan menguji kalian, kata Allah, dengan apa? Bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa khawatir, sedikit rasa ketakutan. Bagaimana kita khawatir, bagaimana kita ketakutan, kita panik, wal ju' dan sedikit rasa lapar, wa naqsi minal amwali dan kekurangan harta, ekonomi diuji oleh Allah, wal anfusi dan kekurangan jiwa, banyak manusia yang mati, wal samarat dan kekurangan buah-buahan. Berapa banyak, semua diuji oleh Allah. Yang berpredikat sebagai ustaz diuji oleh Allah, berpredikat sebagai kuli bangunan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ekonomi yang begitu kesulitan. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira wahai kekasihku Muhammad, orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum, mereka-mereka yang ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, baik dalam harta, keluarga atau nyawanya, qalu, mereka berani mengatakan dengan hati dan lidahnya, inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, hidup dan mati kami milik Allah, nyawa kami milik Allah, jiwa dan raga kami milik Allah, miskin dan kaya kami milik Allah, lemah dan kuat kami adalah milik Allah, rendah dan tinggi kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sebagai orang mukmin mampu seperti ini, maka Allah beri 3 keistimewaan. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah wa rahmah, dan mendapatkan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita sadari, wahai saudaraku dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali virus corona atau wabah corona ini atau penyakit apapun menjadikan keyakinan kita berubah, seolah-olah setiap orang yang mati itu corona, mati itu corona. Ingat, sebelum corona jutaan manusia itu mati bukan karena corona, ada yang bukan karena sakit apa-apa. Kata ulama, kam min sahihin mata bi ghairi illatin, banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Wa kam min alilin ya'ishu hina min ad-dakhri, dan banyak orang yang sakit sudah 2 tahun lumpuh, sudah 2 tahun tidak bisa begini, tidak bisa begitu,
tapi masih hidup sehat. Ingat kata Nabi, innar rizqa la yatlubul abda aksara mimma yatlubuhu ajal. Sesungguhnya rizki seseorang lebih kencang mengejar hamba itu lebih kencang daripada ajal mengejarnya. Artinya ketika rizki seseorang itu telah habis, entah dia kena penyakit ataupun tidak, maka ajal akan menjemputnya. Maka ketika ajal datang, berarti rizkinya telah tiada. Dan ingat, kita punya senjata sebagai orang mukmin. Selain kita mencegah, harus berhati-hati memang, tapi doa harus kita utamakan. Ad-doa silahul mukmin. Doa senjata orang mukmin. Dalam potongan hadis yang lain, la yurdul qadara illa doa. Tidak dapat menolak takdir dan qada Allah kecuali doa. Di antara senjata orang mukmin yang lain, perbanyak berinfak, perbanyak bersedekah. Alhamdulillah, banyak orang-orang kaya dermawan di musim Covid ini yang membagikan sembako kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu termasuk salah satu penangkal bala. Kata Nabi, as-sadaqatu, sedekah itu tasuddu, dapat menolak tasab'ina baban min anwa'il bala, 70 pintu bala. Apalagi sedekah dan infak yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid, mushola, tempat ibadah, bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun dapat mencegah dari api neraka Allah. Kata Nabi, man bana baitan, barang siapa membangun sebuah rumah, yu'badullahu fihi, yang Allah disembah di dalamnya, Allah diagungkan di dalamnya, Allah disucikan di dalamnya, firman Allah dibaca di dalamnya, seperti masjid, pesantren, mushola, banatu min malin halalin, dengan catatan dari harta yang halal, maka kelak di hari kiamat, banallahu lahu baitan fil jannah, kelak di hari kiamat Allah akan bangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga, bukan dari batu bata, bukan dari besi, tapi min durin wa yaqutin, dari batu, intan, mutiara dan emas permata. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah bulan Ramadan, kita semua diselamatkan dari segala macam bahaya, musibah, malapetaka baik di dunia dan akhirat. Dan semoga wabah virus corona ini dan wabah-wabah yang lain cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecemasan kita tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas, terutama mendekati tempat-tempat sujud kita, yaitu masjid-masjid yang ada. Dan semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.